Jadi gini, lo pernah nggak cerita masalah lo ke teman lo, tapi lo dapet respon yang kayak gini nih? Yaelah gitu doang mah gue pernah lebih parah. Atau yaelah lebih banget lu, santai aja kali. Atau mungkin respon yang serupa lainnya gitu. Atau mungkin aja lo mau cerita tapi ya nggak jadi. Kenapa? Karena ya lo takut gitu dapat respon kayak yang tadi. Gue rasa pada pernah ya. Nah, ini nih salah satu jenis temen yang perlu banget lo hindarin. Kok bisa kayak gitu? Jadi gini, tapi sebelum itu kenalin dulu dong. Saat ini lo lagi masuk di zona kehidupan sekolah yang bakal ngasih lo berbagai insight penting yang gak lo dapet di sekolah konvensional. Yang tentu aja relate sama kehidupan di era milenial ini. Pertama, gue pengen tegasin dulu nih buat orang-orang yang suka banget gitu ngasih respon yang kayak gitu. Bukan itu yang temen lo butuhin dari lo, Bambang. Bukan itu. Dia itu cerita ke lo karena dia tuh percaya gitu sama lo. Dia yakin lo adalah orang yang tepat, atau seenggaknya dia bisa tenang gitu setelah ngomong sama lo. Tapi dengan respon yang kayak gitu, jangankan tenang, jangankan lega, lo malah bikin dia makin ngerasa useless. Lo bukan nguatin dia, yang ada lo malah bikin dia mikir, cemen banget ya gue emang gak guna, dan hal-hal lain sebagainya. Dia yang udah overthinking malah makin overthinking. Dia yang terkena gangguan kecemasan ya malah makin cemas. So, ayolah teman-teman, kalau lo emang gak mood dengerin cerita dia, bilang langsung ke dia. Atau kalau lo emang gak bisa ngasih respon yang dia pengen atau respon yang baik, udah diem aja, udah itu cukup banget. So, sekali lagi nih teman-teman, please jangan pernah jadi impostor mental. Yap, ini istilah dari gue sendiri ya, impostor mental, keren juga sih. Oke, sekali lagi, stop it dude. That is a bad culture, really bad culture. Jadi kalau gitu yang benarnya gimana dong bang? Well, I'm glad you ask. Gini, pertama nih, arahin semua fokus lo ke dia. Banyak nih yang kalau temennya cerita tetap aja gitu main gadget, tetap aja nggak ngasih perhatian penuh ke temannya. Even though masalah itu udah parah banget, bukan banyak banget. So please stop it. Kalau lo emang ngerasa lo itu temennya dia itu temen lo, dia itu penting buat lo, stay fokus. Jangan lakuin hal yang bisa bikin fokus lo teralihin dari ceritanya dia. Please, pay attention gitu, just it. HP lo gak bakal pergi kok. Emang dia perlu berapa lama sih buat cerita sama lo? Berapa lama waktu yang dia perluin? Ada 3 jam? Enggak, 2 jam? Enggak, mungkin 2 jam bisa ya. But ya itu adalah harga yang gak seberapa kan buat pertemanan lo. Jadi tolonglah selanjutnya jangan pernah motong pembicaraan. Nah ini dia nih, dengerin dulu, biarin teman lu selesai ngomong dulu. Jangan pernah lo potong di tengah-tengah dia curhat. Apalagi ya kalau lo sampai bilang, ya elah gitu doang mewek, cuman karena ya lo udah bosen dengerin dia cerita. Please don't do that. Biarin dia cerita, biarin dia selesaiin ceritanya. Abis itu jangan pernah ngelarang dia buat sedih, apalagi ngebandingin masalah dia sama masalah yang pernah lo alamin, atau ya mungkin yang orang lain alamin yang juga pernah cerita sama lo. Nah ini perlu banget nih gue tegesin lagi. Dia itu cerita ya biar dia tenang, bukan supaya dia tahu kalau lo itu dulu punya masalah yang lebih parah. Bukan kayak gitu. Lu cukup aja gitu bilang, tenang aja, lo boleh luapin semua masalah lo hari ini, tapi yakin besok bakal lebih baik kok, lo kuat kok. Atau mungkin kata yang lain deh yang serupa yang bakal nenangin dia. Banyak kok kata-kata di luar sana yang lebih bisa nenengin dibanding lo ngebandingin masalah lo sama masalahnya dia. Dan yang terakhir,
Lo boleh ngasih saran ke dia, tapi jangan suruh dia ngambil keputusan kalau dia nggak minta pandangan dari lo. Ya meskipun ya gue yakin sih kemungkinan besar dia bakal minta saran atau pendapat dari lo secara pribadi. Nah kalau udah kayak gitu ya silahkan lo ngasih dia saran. Menurut lo apa gitu yang dia butuhin. So ya itu aja sih dari kita. Singkat banget sih konten kali ini. Tapi semoga ini bisa ngebantu lo. Dan kalau lo ngerasa ini bermanfaat, boleh banget buat di share dan di like. Kalau enggak ya di dislike aja biar kita ada perbaikan. So itu aja dari kita. Tetap semangat jalani hidup di zona kehidupan lo. Dan jangan lupa kalau pengen curhat ke kita aja. Karena curhat sama kita gratis dan rahasianya dijamin aman. Tadi udah closingnya. It's okay lah. Thank you.